Terjerat cinta duda. Bab 48. Hukuman untuk Merpeter. Saya permisi, pamit. Nia segera memakai kacamata hitamnya dan menyandang tas Hermes keluaran terbaru. Penampilan istri pengusaha kaya raya ini sangat elegan. Mama Fanny sendiri mengakui selera fashion Nia sangat berkelas, mungkin karena dia dulunya mantan pegawai bank yang dituntut selalu cantik dan rapi, apalagi sekarang ditunjang dengan kekayaan yang memang tak diragukan lagi. Sial, kenapa Erla harus kenal dengan Nia? Nia bisa melakukan apapun juga karena memang dia kaya raya, gumam Mama Fanny. Bagaimana jika benar-benar terjadi apa? Randy siap untuk kehilangan Erla. Apa yang terjadi dengan Randy nanti? Apa akan gila? Batin Mama Fanny khawatir dengan nasib anak lelakinya itu. Apa yang harus ku perbuat? Apa aku harus memaksa Randy menikah dengan perempuan lain? Bagaimana jika pernikahannya tidak berjalan mulus? Jika Randy bercerai, image-nya sebagai dokter bisa hancur karena kawin cerai. Lanjutnya lagi sambil membolak-balikkan majalah. Nyonya. Nya, panggil sang bibi sedikit kuat. Ya Bik, jawab Mama Fanny kaget. Maafnya ada tamu di luar. Siapa lagi Bik yang datang malam-malam begini? Apa dia tidak tahu kalau Randy tidak ada di rumah? Itunya keluarganya, ada mama papanya Non Bianca, lapornya lagi. Keluarga Bianca. Kenapa dia datang kemari Bik? Mau cari ribut lagi malam-malam begini, bikin repot saja. Saya tidak tahunya, lebih baik Nyonya lihat dulu di luar, apa perlu dibuatkan minumnya untuk mereka? Tanya sang bibi. Tidak usah Bik, tidak perlu. Bibi di belakang saja, biar saya saja yang ditemui mereka, jawab Mama Fanny cepat, dia sudah muak berurusan dengan keluarga Bianca ini. Mama Fanny segera berjalan keluar untuk menemui keluarga Bianca. Ada apalah kalian datang kemari? Apa kurang bertengkar di rumah sakit dan kantor polisi kemarin? Ujar Mama Fanny ketus. Kami ingin minta maaf Bu, tolong temukan kami dengan Randy. Kami ingin meminta Randy mencabut laporannya, mohon Mama Bianca. Buat apa? Toh kalian yang membuat genderang perang ini bukan? Kenapa sekarang malah kuncup tanpa perlawanan begitu? Itu karena Bianca sangat mencintai Randy Bu, dia rela melakukan apapun demi tidak berpisah dari Randy, jelas Mama Bianca. Mama Fanny terdiam sejenak, lagi-lagi karena cinta membuat seseorang jadi buta, Bianca bisa melakukan apa saja karena dia sangat mencintai Randy. Wajar Randy bisa gila jika jauh dari Erla, semua itu karena cinta. Apa dia harus merestui Erla dan Randy, pikirnya. Saya betul-betul minta maaf Bu dengan kejadian ini, Bianca sangat menyesal, saya jamin dia tidak akan mengganggu Randy lagi Bu, saya mohon. Kalian bicarakan saja pada Randy langsung, dia tidak di rumah saat ini. Kalian bisa bertemu Randy di rumah sakit, sekalian kalian jelaskan pada pihak rumah sakit kalau anak saya tidak bersalah dalam kasus ini, murni karena difitnah oleh anak kalian, pinta Mama Randy. Tapi, kalian boleh pergi, saya capek ingin istirahat. Besok saja, potong Mama Fanny membuat keluarga Bianca pergi. Mereka mengaku salah karena Bianca sudah memfitnah Randy dan mereka bersedia minta maaf pada pihak rumah sakit. Setelah kepergian keluarga Bianca, Mama Randy segera ke lantai atas, tepatnya kamar Randy. Sudah lama sekali anak lelakinya itu meninggalkan rumah sejak kepergian Randy, memang rumah terasa sepi. Mama Fanny membuka pintu kamar Randy dan melihat foto pernikahan Randy dan Erla yang terpanjang besar serta foto mereka berbulan madu. Terlihat jelas raut bahagia mereka berdua. Randy benar-benar lelaki baik dan bertanggung jawab, dia bisa menjaga Erla hingga melahirkan tanpa menyentuhnya sekalipun. Anak lelakinya itu benar-benar sukses untuk urusan akhlak. Wajar Randy menuntut Bianca. Erla saja yang sudah sah mampu Randy tahan, apalagi Bianca yang hanya sebatas pacaran. Kap, 2 kecupan kiri dan kanan diberikan oleh Randy. Aku berangkat dulu sayang, jaga anak kita.
Oh ya, jika tidak ada jadwal operasi siang ini aku akan pulang cepat, ujar Randy setelah mencium Erla. Kenapa cepat pulang Mas, bukannya kamu sudah lama tidak masuk kerja? Tanya Erla penasaran. Aku tidak bisa lama-lama berjauhan dari kalian, jawab Randy sambil mencium bibir Erla sekilas. Gombal, cubik Erla membuat Randy terkekeh kecil. Tadi aku lihat jagoan kita masih tidur, mungkin masih mengantuk efek begadang semalam. Iya Mas, biarkan saja, nanti juga bangun sendiri. Iya sayang, aku berangkat ya, pamit Randy sambil sekali lagi mencium pipi sang istri membuat Erla tersenyum manis. Randy tak pernah lupa menciumnya setiap pagi ini yang membuat Erla merasa sangat diperhatikan. Hati-hati di jalan Mas, pekik Erla dan diangguki Randy. Setelah kepergian sang suami, Erla mengambil ponselnya dan menghubungi Nia. Memang sekarang hampir setiap hari Erla menghubungi kakak tirinya itu sekedar bercerita ataupun bertanya kabar. Hubungan mereka sudah seperti adik kakak kandung yang tak pernah lepas. Iya, weekend ya, Mbak lagi banyak pekerjaan sekarang. Janji ya Mbak, aku kangen, bilang sama ayah lusa menginap di sini saja. Iya nanti Mbak sampaikan, ucap Nia lembut. Lah, minggu depan kamu ada acara. Lanjut Nia. Enggak Mbak, kenapa? Ikut Mbak ke Singapura yuk, Mbak ada undangan pembukaan butik baru dari teman Mbak. Ardi gimana Mbak? Kasian kalau dibawa, masih kecil. Bawa ajalah, nanti bawa sekalian pembantu kamu. Terus Mas Randy. Ya izin suami kamu dulu lah, siapa tahu Randy kangen pulang ke rumahnya, biarkan dia bertemu mamanya lah, bagaimanapun juga hubungan ibu dan anak tidak akan pernah putus. Aku tanya Mas Randy dulu ya Mbak, takutnya Mas Randy nggak boleh Mbak, kalau aku sih mau banget Mbak, udah lama nggak healing, ujar Erla sambil terkekeh kecil. Ya izin dulu lah, kalau memang boleh kasih tahu secepatnya iyalah. Mbak mau pesan tiket untuk kamu, ayah juga sekalian. Ayah ikut Mbak? Iya, biar sekali-kali refreshing lah, sumpek di rumah mulu. Oke Mbak, ntar aku kasih kabar ya, ucap Erla mengakhiri teleponnya. Keluar negeri. Sudah lama sih, tapi apa Ardi bisa dibawa, gumam Erla pelan, bagaimanapun juga dia tidak boleh egois. Erla harus mementingkan Ardi daripada kesenangannya. Bukan tanpa alasan Nia ingin membawa Erla pergi, dia ingin melihat bagaimana tanggapan Mama Randy melihat Erla benar-benar berangkat ke luar negeri meskipun ini hanyalah permainan Nia. Bi kalau ada yang cari bilang saya tidak ada di rumah, ujar Mama Fanny. Mau kemananya? Tanya sang pembantu. Rumah sakit. Nyonya sakit. Bukan. Saya ingin bertemu Randy, anak itu sudah sangat kurang ajar, tidak pernah sekalipun anak itu mengunjungiku, dia sibuk dengan kehidupan barunya itu, pasti ini semua karena Erla. Nya kalau saya lancang saya minta maaf, tapi kalau boleh saya memberikan pendapat lebih naik, restui pernikahan Pak Randy dan Bu Erlanya karena mereka saling cinta. Sejak mereka pergi ini rumah sangat sepinya, saya rindu dengan Bu Erla, akui sang pembantu. Kamu tahu apa Bik? Sudah jangan banyak bicara, tugasmu hanya mengurus rumah bukan memberikan saran. Ujar Mama Fanny ketus. Singapura. Ardi masih kecil sayang, kasihan dia dibawa-bawa naik pesawat, dia tidak mengerti apa-apa, nanti yang ada hanya lelah, ujar Randy terkejut dengan permintaan sang istri. Nanti aku bawa bibi Mas, ayah juga ikut jadi banyak yang jaga Ardi. Sesekali refreshing Mas, sudah lama sekali aku tidak keluar negeri, terakhir keluar negeri saat kita bulan madu, itu pun hubungan kita tidak seperti sekarang, ucap Erla manja. Terus aku bagaimana? Tidur sendiri? Tanya Randy lagi. Mana mungkin aku bisa berjauhan dengan kalian, sejam saja sudah membuatku pusing ingin pulang, apalagi ini 1 minggu sayang, kamu tahu sendiri kan kalau aku tidak bisa tidur nyenyak kalau bukan sama kamu,
bisa-bisa aku gelisah terus ingat kalian, ungkap Randy jujur karena memang dia tidak pernah berjauhan dengan sang istri dan anaknya itu. Mas bisa pulang ke rumah dulu untuk bertemu Mama, perbaiki hubungan Mas dengan Mama, siapa tahu hati Mama bisa terbuka menerima kami, ujar Erla pelan. Sayang, untuk urusan itu lambat laun pasti akan membaik dengan sendirinya, biarkan saja dulu begini. Mama masih dengan pendiriannya justru dibujuk akan makin rumit, jelas Randy. Jadi bagaimana Mas, boleh ya kami pergi? Kondisi Ardi juga sudah baik, berat badannya sekarang sangat bagus, Mas sudah seperti bayi normal pada umumnya. Randy tampak berpikir sejenak, memang Erla butuh liburan setelah banyak menjalani masalah selama ini. Dia juga butuh ketenangan dan kesenangan, jika bersama keluarganya Erla bisa mendapatkan semua itu, kenapa dia harus egois? Ya sudah, aku izinkan, tapi sebelum pergi kamu harus kasih aku pesangon dulu sayang, ujar Randy sambil menaikkan alisnya. Pesangon? Aku mana punya uang Mas, kamu tahu sendiri kan kalau aku tidak bekerja, uang saja semuanya dari kamu, jawab Erla polos. Bukan uang sayang tapi ini, ujar Randy sambil memeluk Erla dan mencium dada Erla, membuat perempuan cantik ini terkekeh geli dengan tingkah sang suami. Mas perginya masih minggu depan bukan sekarang, kenapa malah minta pesangonnya dari sekarang, pekik Erla yang mulai mengerti dengan kemauan suami tampannya ini. Pesangonnya dari sekarang sayang, biar full baterainya saat kamu pergi nanti, ucap Randy sambil terus meraba tubuh sang istri, membuat Erla hanya bisa pasrah menerima serangan sang suami. Aku harus bertemu Randy, apa yang harus aku perbuat jika Randy benar-benar gila karena kehilangan perempuan itu? Apa aku harus merestuinya, lalu bagaimana dengan statusnya dan anak itu? Gumam Mama Fanny masih terpikir tentang anak lelakinya itu, dia bingung dengan keputusan apa yang harus dia ambil. Sebenarnya Mama Fanny menyayangi Erla, hanya saja karena Erla membohonginya membuat Mama Fanny menjadi kecewa, dan lagi soal anak yang ada di tengah-tengah mereka saat ini, Mama Fanny takut jika dia tidak adil nantinya pada anak kedua Randy nanti. Aku harus bicara pada Randy, ya tidak bisa begini terus, ucapnya lagi. Beberapa bulan di rumah Randy membuatnya merindukan sosok anak lelakinya itu. Mama Fanny ingin mencari tahu keberadaan Erla dan Randy saat ini. Dia tidak bisa berdiam diri begini menunggu kepulangan Randy karena sampai detik ini Randy sama sekali tidak pulang. Peter marah besar karena sang pengacara tidak mau mengurusnya lagi. Tuntutan Peter 10 tahun penjara membuatnya putus asa harus menghabiskan masa tuanya di penjara. Sang pengacara mundur karena Peter bangkrut total, dia tidak memiliki harga lagi, harta yang tersisa sudah habis untuk mengurus pengurangan masa tahanannya. Sial, aku tidak bisa begini. Tahu apa yang harus aku perbuat? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, kesalnya putus asa. Kesalahan terbesar yang dia perbuat hingga membuat hidupnya mendekam di penjara, padahal bukan ini yang diinginkan Peter. Kini dia harus menerima sisa hidupnya di penjara. Mbak Nia, pekik Sela yang melihat Nia sedang asik berbelanja dengan Erla. Mereka membeli keperluan untuk berangkat ke luar negeri. Sama siapa Mbak? Tanya Sela tak melihat Erla yang sedang memilih perlengkapannya. Erla, jawab Nia lembut. Kamu sama siapalah? Sudah gede aja ya perutnya, ucap Nia sambil mengelus lembut perut Sela yang membuncit. Sudah bulannya Mbak. Oh ya? Apa jenis kelaminnya? Tanya Nia penasaran. Mas Dahmi sengaja tidak ingin mengetahuinya Mbak, perempuan ataupun laki-laki sama saja, kata Mas Dahmi, jawab Sela sambil mengelus lembut perutnya. Mbak, ayo, pekik Erla tanpa melihat siapa lawan bicara Nia. Mbak Erla, tegur Sela ramah. Sela, gumam Erla pelan sambil melihat ke arah perut Sela yang sudah membesar. Kamu hamil lagi? Tanya Erla sedikit terkejut. Iya Mbak, alhamdulillah anak kedua saya. Wah selamat ya, sama siapa belanjanya?
Mas Dahmi, tadi lagi beli popok di sebelah sana, tunjuk Sela ke arah sebelahnya. Dia tidak enak hati pada Erla menyebutkan suaminya bagaimanapun juga dia pernah menjadi perusak hubungan antara Erla dan Dahmi meskipun dengan cara yang berbeda. Mbak, apa kabar sekarang? Bagaimana kondisi mamanya Mbak? Tanya Sela terakhir mereka bertemu saat Sela memberikan Erla uang untuk operasi mamanya. Mama sudah meninggal lah. Turut berduka cita ya Mbak, ucap Sela berbela sungkawa. Iyalah, oh ya terima kasih ya untuk bantuannya saat itu, aku benar-benar bingung mau minta bantuan dengan siapa, untung ada kamu. Ya Mbak, tidak apa-apa, aku juga senang bisa membantu Mbak Erla. Sayang, popoknya yang ini. Tanya Dahmi saat datang membawa satu merek popok ternama. Mas Dahmi, tegur Erla membuat Dahmi terkejut. Erla, apa kabar? Tanya Dahmi canggung. Alhamdulillah baik Mas. Belanja juga? Iya, rencananya aku dan Erla akan berangkat ke luar negeri, jawab Nia. Keluar negeri? Ada acara apa? Tanya Dahmi. Acara Mbak Nia Mas, aku hanya menemani saja sekalian jalan-jalan. Mbak Nia semakin sibuk ya sekarang kapan mau nambah adik buat Juna kalau begitu, rayu Sela. Iyalah, mumpung ada kesempatan dan badan sehat, sekalian bawa Erla dan anaknya. Mbak Erla sudah punya anak? Tanya Sela pelan karena Sela tahu kalau Peter sedang di penjara. Iya dengan suaminya yang sekarang, jawab Nia cepat. Kamu nikah lagi lah. Kali ini Dahmi yang bertanya. Iya Mas, jawab Erla pelan. Sebenarnya dia malu untuk mengatakannya tapi mau bagaimana lagi itulah kenyataannya. Alhamdulillah dia menikah dengan seorang dokter yang baik dan sekarang mereka sudah hidup bahagia, bela Nia membuat Erla sedikit lega. Baguslah kalau begitu, aku senang mendengarnya. Iya Mas, terima kasih, ucap Erla lagi. Kalau begitu kami lanjut belanja ya Mbak. Masih banyak yang harus dibeli, pamit Sela. Iyalah, Mbak juga baru datang nih. Erla ingin mencari keperluan anaknya, takutnya di sana malah nggak cocok dengan produknya. Iya, terkadang memang bayi sering alergi jadi harus dijaga betul-betul. Ya sudah kalau begitu lanjut belanja ya, kalau lahiran kasih kabar, ucap Nia lagi dan diangguki Sela pelan. Hubungan pertemanan Sela dan Nia sudah tidak canggung lagi karena mereka berada di perumahan yang sama bahkan sering bertemu. Kalian cukup dekat ya Mbak? Seru Erla. Lumayan, kan rumah Mbak sama mereka deketan, satu komplek cuma beda gang doang, lagi pula Sela pernah nolongin Mbak dulu saat ditabrak mobil, jelas Nia dan diangguki Erla mengerti. Erla juga pernah mendengar kabar itu. Bahagia ya Mbak Mas Dahmi sekarang sama Sela, nggak seperti sama aku dulu, ujar Erla pelan. Kamu juga bahagia kan sekarang sama Randy, jawab Nia. Mungkin memang Sela perempuan yang dicari Mas Dahmi selama ini Mbak dan direstui pula oleh mamanya jadi sempurna deh. Udah nggak usah parno begitu, setiap orang berhak bahagia mungkin dia bukan jodoh terbaik untuk kamu lah. Selama menikah kalian juga sering berantem kan beda kalau kamu sama Randy. Randy banyak ngalahnya sama kamu jadi bisa langgeng dan kalian cocok mungkin memang jodoh. Iya sih Mbak tapi kalian sudah sama-sama bahagia begitu juga Mbak jangan mengingat yang lalu, nanti kamu malah jadi sakit hati sendiri. Belajar mengikhlaskan masa lalu lah, pasti hidup kita akan lebih tenang, potong Nia lembut dan diangguki Erla pelan. Erla dan Nia terus berbelanja tanpa mengetahui ada sepasang mata yang tengah mengawasi mereka. Ini lucu deh ya buat Ardi nanti kalau di sana musim dingin bisa dipakai, ujar Nia memperlihatkan jaket kulit tebal. Kebesaran kayaknya Mbak. Enggak deh, badan Ardi kan mulai gemoy, cocok lah, ambil ini deh warnanya ciut, ucap Nia sambil mengambil jaket tebal tersebut dan memberikan pada Erla. Setelah puas belanja mereka segera pulang,
Nia langsung ke kantor Ben sedangkan Erla pulang ke rumah. Satu mobil masih mengikuti Erla. Sayang. Anak mama sayang, Kap. Kap. Panggil Erla saat melihat anaknya berdiri di depan pintu menyambut kepulangannya. Ardi tengah digendong oleh ayah Bahtiar menjadi sasaran empuk untuk Erla cium. Anteng ya sama kakek. Iya, nggak ada rewelnya sama sekali lah, betah dia sama ayah, sana kamu mandi dulu, banyak kuman. Orang dia tahu cuma kakek yang dia punya. Hus nggak boleh gitu, dia masih punya omanya tapi belum saatnya sajalah, suatu saat pasti Mama Randy akan menggendongnya entah kapan ya, jawab Erla lemah. Capek banget ya, keliling mall cari perlengkapan. Ya sudah mandi dulu sana, keringat kamu bau asam, canda ayah Bahtiar membuat Erla merenggut manja. Sana mama mandi dulu, jangan cium aku, ucap ayah Bahtiar menirukan suara anak kecil membuat Erla terkekeh kecil. Aku masuk dulu ya, pamit Erla. Ayah Bahtiar melihat mobil yang berhenti di depan jalan rumahnya tapi pemilik mobil tidak turun sama sekali membuat ayah Bahtiar curiga. Dia segera masuk dan mengunci pintu rumahnya. Jadi kapan perginya sayang? Tanya Ben. Ini hanya salah satu ancaman saja mas, kalau memang Mama Randy tidak mempan diancam ya anggap saja ini liburan keluarga, mas yakin gak ikut? Tanya Nia. Tidak bisa sayang, lihat pekerjaan menumpuk. Ya aku mengerti mas tapi kalau aku perginya lama. Tanya Nia sambil duduk di pangkuan sang suami dan mengalungkan tangannya di leher Ben. Kenapa harus lama? 4 hari sudah cukup, jawab Ben sambil mengecup Nia sekilas. 4 hari cuma perjalanan saja mas. Semoga saja batal, aku ingin sekali ikut tapi pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Tapi aku janji akhir tahun kita akan liburan bersama, ajak juga Randy. Kemana? Tanya Nia penasaran. Mungkin Bali tempat di mana kita pertama kali bulan madu. No. Aku ingin tempat lain mas, tolak Nia. Di mana? Aku ingin ke Manado mas, dulu aku pernah ke sana saat masih bekerja dan aku merindukan lautannya yang cantik. Boleh? Nanti kamu saja yang atur sayang, untuk saat ini kamu selesaikan dulu permasalahan Erla, ujar Ben dan diangguki Nia patuh. Tak terasa hari berganti hari Erla sedang menyiapkan semua keperluannya dan Ardi karena hari ini dia akan berangkat ke bandara. Sayang kamu yakin akan pergi meninggalkanku? Tanya Randy manja sambil mendekap tubuh Erla dari belakang. Ya mas, hanya beberapa hari saja, kalau mas mau ikut juga ayo, ajak Erla. Pekerjaanku banyak sekali sayang. Mbak Nia sudah banyak membantu kita mas kalau ditolak ya nggak enak, mas Ben juga tinggal kok. Tapi kamunya juga mau liburan kan? Hehehe iya mas, sesekali melepaskan penat tidak masalah kan? Ya sudah, hati-hati sayang, jangan lengah Ardi masih kecil. Iya suamiku sayang, jawab Erla sambil mencubit kecil pipi Randy. Dia tahu suaminya ini berat untuk melepaskannya tapi dia juga sudah terlanjur janji pada Nia tidak mungkin dibatalkan begitu saja. Keperluan Ardi jangan sampai tinggal sayang, jaketnya sama minyak angin itu yang paling penting, ingat Randy dan diangguki Erla patuh. Randy mendorong 2 koper besar yang berisi keperluan anak dan istrinya ini keluar kamar sementara itu ayah Bahtiar juga mengeluarkan kopernya. Ya jadi sendirian deh aku ya, nggak ada teman ngobrol malam lagi. Sementara saja Ren, ayah juga sudah lama sekali pengennya liburan belum juga terrealisasi dan sekarang ini waktunya menikmati masa tua bersama cucu tercinta, jawab ayah Bahtiar tersenyum kecil. Jadi pesawat jam berapa ya? Tanya Randy lagi. Jam 11 nanti, sekarang sudah hampir jam 9. Belum macet di jalan, ayo berangkat, ajak ayah Bahtiar dan diangguki Randy. Dia memang sengaja ingin mengantarkan istri dan anaknya ke bandara hari ini jadi Randy tidak masuk kerja.
Sementara itu Nia juga sudah selesai dengan barang bawaannya. Ben juga mengantarkan sang istri ke bandara. Nia membawa babysitter dan asistennya agar bisa membantu Erla juga nanti jika memang mereka jadi berangkat. Sebenarnya Nia cemas jika rencananya ini tidak berhasil. Dia juga belum pernah meninggalkan sang suami sendirian di Indonesia, tapi apa boleh buat, semuanya sudah dia susun dengan rapi. Jikalau memang Mama Randy tidak datang untuk menghentikan mereka, Nia akan membawa Erla dan anaknya untuk sementara waktu. Sudah semua sayang? Tanya Ben dan diangguki Nia pelan. Oh ya Mas, nanti bilang sama Mama aku nggak sempat pamit ya. Jadi kamu belum hubungi Mama? Tanya Ben. Belum, nanti sampai di sana saja aku telpon Mas. Ya sudah, nanti biar aku yang bilang sama Mama sayang, kamu fokus saja sama liburannya, ujar Ben lagi. Mereka bertemu di bandara. Randy terlihat sekali lemasnya karena akan ditinggalkan sang istri. Lemas begitu Ren? Semangat dong, rayu Ben. Iya ini Mas dari tadi nggak ada semangatnya, sahut Erla. Mana bisa semangat Mas, bakalan ditinggal. Kita sama Ren, tapi mencoba untuk memberikan waktu luang untuk mereka tidak ada salahnya bukan? Iya sih Mas. Tapi aku belum terbiasa pisah dari mereka setelah kelahiran Ardi. Aku Randy, membuat Ben tersenyum kecil. Kalau pekerjaan kita selesai kita usul Ben. Mas dokter nggak akan pernah selesai pekerjaannya, kalau Mas iya punya perusahaan sendiri, ujar Randy membuat Ben terkekeh kecil. Sudah. Nggak akan lama, palingan juga 1 atau 2 bulan, sahut Nia membuat Ben dan Randy menatap perempuan berambut hitam pekat itu. Jangan macam-macam sayang, ujar Ben tak setuju dengan ucapan Nia, sedangkan Nia dan Erla hanya tertawa bersama. Sayang kalau memang begitu nggak usah pergi, ucap Randy. Mana bisa Mas, semuanya sudah dipesan Mbak Nia, nggak bisa dibatalkan begitu saja. Benar, kecuali ada hal urgen, iya kan ya? Tanya Nia pada ayahnya dan diangguki ayah Bahtiar. Ya sudah, lama-lama di sini justru membuat pikiran kalian bercabang. Kami pamit dulu ya, lanjut Nia. Randy mendekap Erla dan mencium pipi tembem sang istri. Memang bobot tubuh Erla sekarang lebih berisi, apalagi dia menyusui membuatnya sering terasa lapar, tapi Randy tak pernah mempermasalahkan semua itu. Dia menerima Erla apa adanya, bahkan makin hari dia mengakui makin mencintai istrinya ini. Mas malu? Ini bandara, ucap Erla pelan, tapi tetap saja Randy tak peduli. Dia takut jika Erla benar-benar pergi meninggalkan Kan dan 1 atau 2 bulan bisa tersiksa rasa kangen dia. Ayolah, sudah cukup pamitannya, ajak Nia dan diangguki Erla pelan. Erla mencium pipi Randy lalu melangkahkan kakinya untuk pergi. Tunggu. Pekik seseorang membuat Erla menghentikan langkahnya sedangkan Nia menarik bibirnya tipis. Bersambung.